Oke, kita jumpa lagi untuk kali ini pembahasan mengenai melakukan amprahan dari ke gudang farmasi ya. Nah, di sini bisa kita mengambil ada nanti menu amprahan farmasi. Nah, menunya ini nanti tergantung dari masing-masing user. Ya, kebetulan saya di sini menggunakan user pengelola. Nah, di sini nanti dari menu amprahan farmasi, di sini kan ada buat amprahan. Ini untuk menginput permintaannya. Nah, ini yang minta dari mana dan permintaannya ditujukan kemana. Ini sebenarnya sih ke gudang farmasi saja ya. Di mana-mana amprahan sesuai aturan itu hanya dilakukan ke gudang farmasi. Hanya saja ada mungkin beberapa rumah sakit yang kecil itu terkadang gudang dan apoteknya itu jadi satu, sehingga untuk lebih memudahkan kayak di sini ada opsi untuk ngamprahnya ke apotek. Kemudian pilihan-pilihan asal amprahan ini sebenarnya masih bisa ditambahkan. Nah, yang menambahkan itu nanti dari user pengelola ya, melalui di sini ada pengaturan sistem, kemudian di sistem data master, kemudian unit rumah sakit. Nah, nanti ditambahkan di sini unit-unitnya seperti itu, sehingga nanti akan tampil daftar unit tadi itu di sini. Oke. Nah, ini kita akan mencoba simulasikan, misalkan dari UGD ya, itu untuk ngamprah. Nanti di sini tinggal dicari. Nah, tujuan amprahan kalau dipilih gudang, maka ketika melakukan pencarian yang dicari adalah stok-stok barang yang ada di gudang farmasi. Namun kalau ini dipilihnya apotek, berarti ini akan mencari stok-stok yang ada di apotek gitu. Misalkan kita mau mencari dispo. Oh, dispo nggak ada ya. Mungkin obat ya, paracetamol. Di sini stoknya itu terlihat bahwa saat ini posisi stoknya adalah 900 tablet ya, itu di gudang. Coba saya perbesar aja dulu. Oke, di sini terlihat ada 900 tablet dengan nomor batch dan ED-nya di tanggal 30 bulan 9 2022. Udah lewat berarti ya. Oke. Nah, kemudian di sini akan jumlah ngamprahnya yang diminta itu berapa banyak. Misalkan diminta itu sebanyak 1 box ya, kemudian ditambah. Nah, ini kemudian akan terkunci. Berarti di sini dan mulai dari paracetamol dan seterusnya ini akan membaca dari gudang farmasi. Jadi tidak bisa kita yang dalam satu permintaan amprahan itu satu ke gudang, satu ke apotek, itu tidak bisa kayak gitu. Nah, anggap saja ini cuma kita ngamprah paracetamol aja ya, kemudian kita simpan. Nah, ini adalah bukti permintaannya, dimana di sini ada nomornya, statusnya permintaan. Ini pengamprah dari mana, siapa yang membuat, tanggal berapa dibuat. Oke. Ini nanti juga bisa dicetak. Nah, sekarang coba kita masuk ke user gudang. Nah, itu tadi kemudian ada bunyi notifikasi menunjukkan bahwa ada amprahan dari UGD. Nah, nanti tinggal dilihat di sini. Nah, ini kelihatan ya. Jadi yang tadi ngamprah nomornya berapa, dari mana ya, dan ini pengirim berarti yang akan mengirimkan barang itu dari mana, dari gudang farmasi, dengan statusnya yaitu masih permintaan. Ini kan baru dikirim. Kalau dilihatnya secara detail apa saja diminta bisa lihat dari sini. Kemudian gudang bisa melakukan pengiriman barang sesuai dengan permintaan, bisa juga diganti, bisa juga ditambahkan atau seperti apa. Nah, nanti bisa ditambah lagi, misalkan dengan mungkin ada yang ketinggalan atau mau dikirim dengan apa ya. Coba kita lihat dulu stok farmasi di gudang. Oh, ternyata ada cuma 2, Hansco non steril ya, Hansco non steril. Misalkan ada permintaan 1 box, stok tidak mencukupi ternyata. Jadi kita mintanya sebentar, Hansco non steril, mintanya 1 box aja. Oke. Nah, jadi tadi itu salah satu notifikasi ketika kita mau mengirimkan barang sedangkan stoknya tidak mencukupi. Ya. Nah, di sini perlu diperhatikan ada nomor batch dan
tanggal kadaluarsanya. Nah, ini perlu diverifikasi apakah disesuaikan barang yang akan dikirim, nomor batch-nya apa, tanggal kadaluarsanya berapa. Karena ini nanti akan tersimpan sebagai stok juga di UGD misalkan, sehingga nanti bisa dipantau bahwa ada paracetamol yang akan ED itu lokasinya di mana. Itu bisa ketahuan oleh user gudang dan user apotek di UGD misalkan. Ya. Oke, ini jumlahnya. Jadi di sini bisa dilihat ya, bisa ditambahkan, bisa dikurangkan, atau permintaannya yang tadi satu box mungkin ternyata sudah minta lagi dari ruangan lain, sehingga ternyata tidak mencukupi lagi satu box. Jadi mungkin bisa diganti dengan tinggal 9 strip. Ya. Seperti itu. Kemudian di sini ada kolom masuk stok. Pilihannya ya dan tidak. Nah, di sini perbedaannya ketika seperti paracetamol ini di opsi yang dipilih adalah ya, berarti ini akan menjadi pencatat masuk sebagai stok dan tercatat ada stoknya sebanyak satu box, kartu stoknya ada dan bisa dipantau sampai dengan kadaluarsanya. Kalau seandainya kayak Handscone ini dipilih tidak, ini kan biasanya Handscone non steril ini kan dipakai untuk pelayanan pasien dan umumnya kan tidak ditagihkan secara langsung ke pasien sama seperti kayak paracetamol gitu kan. Nah, makanya ini umumnya dipilih tidak, sehingga apa, ketika ini diamprah atau dikirim ke UGD ya, stok di gudang akan berkurang Handscone sebanyak satu box, tapi di apotek di UGD itu tidak ada Handscone steril masuk satu box. Kenapa? Karena memang dipilih opsi tidak masuk, jadi dia langsung habis gitu, menguap. Biasanya ini istilahnya BHP ruangan kayak gitu. Jadi perlu diperhatikan apakah dia masuk atau tidak, ini tentu disesuaikan. Umumnya barang-barang farmasi itu yang ditagihkan ke pasien biasanya melalui resep, nah itu masuk stok, sedangkan barang-barang kayak BHP ruangan seperti alkohol 1 liter, apalagi betadine atau kain kasa, nah itu biasanya tidak masuk ke stok gitu. Umumnya seperti itu. Nah, ini kemudian tinggal disimpan saja ya. Pengiriman amprahan berhasil diproses. Kalau kita lihat di sini statusnya sudah pengiriman ya. Nah, nanti user yang melakukan permintaan itu bisa melakukan penerimaan atau bisa juga diwakilkan oleh gudang gitu. Nah, perlu diingat juga gudang sebenarnya juga bisa menginputkan amprahan dari unit-unit lain. Mungkin ada amprahan unit lainnya mungkin belum memiliki perangkat komputernya atau mungkin ada terkendala sehingga masih melakukan permintaan menggunakan kertas. Nah, ini gudang bisa melakukan penginputan di sini. Jadi bisa mewakilkan gudang yang menginput permintaannya, gudang yang mengirim, dan gudang juga yang bisa melakukan penerimaan. Ya, coba kita kembali lagi ke user sebelumnya. Di sini kalau kita lihat, nah ini statusnya juga pengiriman, kemudian sini bisa melakukan penerimaan. Oke. Terserah di sini kalau masih mau ditambahkan keterangan atau tidak. Nanti setelah ini disimpan ya, maka stok gudang akan berkurang paracetamol. Itu akan berkurang sebanyak satu box ya. Jadi stok itu akan tercatat berkurang atau akan tercatat bertambah di tujuan, di tempat yang mengamprah itu ketika pengiriman barang tersebut itu diterima. Ya, jadi diklik simpan, data berhasil disimpan. Ini statusnya menjadi diterima. Kalau mau dilihat detailnya nanti seperti ini. Ya, amprahan farmasi yang mengamprah siapa, pengirim dari mana, penerima siapa. Ini tercatat semua. Tanggal berapa, jam berapa diminta, tanggal jam berapa dikirim, dan tanggal berapa jam berapa diterima. Di sini juga awalnya yang meminta cuma satu box paracetamol. Yang Handscone tidak diminta tapi dikirim. Gitu. Yang mau diterima ya, teramprahan. Oke, kalau kita masuk ke gudang lagi untuk melihat stoknya. Oke, kemudian stok barang paracetamol, kita cek kartu stoknya. Di sini ada keterangan dikirim ke UGD berdasarkan amprahan nomor berapa, tanggal jam berapa ya. Handscone non steril sama. Oke. Jadi itu mengenai amprahan
Saya rasa cukup. Sekian dan terima kasih. Selamat mencoba.